Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Baik. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya, yang dipimpin langsung oleh Nuraini Inje. Dipersilakan. Kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Allah ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik dan bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Adit Amala, Aisyah Abidin, Hadir. Alif Dahu, Alif Wantu, Alif Wantu, Baim Duyo, Ediska One, Merlin Kiai, Muslima Jalite, Hadir. Nandar Umar, Hadir. Natasha Palanua, Hadir. Nur Ain Inje, Hadir. Rafianto Karim, Roy Dilemba, Silvianti Ismail, Hadir. Sri Novita Lapajo. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah ya. Setelah Pak Guru absen ini, adik-adik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Ya, untuk itu dipersilakan berdiri. I was a little scared here because these are wild animals. They're supposed to try to find me, right? Indonesia tanah airku, tanahku negaraku. Di sanalah aku berdiri.
rumah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan duduk. Ya, untuk adik-adik, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran atau materi hari ini sistem komputer, jadi kita membuat dulu adik-adik sama Pak Guru itu harus ada kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas apa-apa? Kalau Nurai, Rapi. pakaian rapi, terus Disiplin waktu. disiplin waktu. Nurain, Rapi dalam berpakaian. rapi dalam berpakaian. Siapa lagi? Menghormati guru. Menghormati Menghargai. guru, menghormati, menghargai ya. Sebelah sini Alif, menjaga kebersihan kelas, itu yang paling terutama ya. Dan kenyamanan ya. Ada lagi? Jangan keluar masuk kelas ya. Oke. Jadi selama pembelajaran kesepakatan kelas yang adik-adik buat tadi itu harus dilaksanakan ya. Ya, adapun untuk materi kita hari ini yaitu sistem komputer. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai jenis perangkat keras atau yang disebut dengan hardware ya, berdasarkan fungsi input, prosesor, output, storage. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer ya. Jadi dua ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita masuk atau lebih mendalam lagi dalam penjelasan materi sistem komputer ya, kita ice breaking dulu ya, biar pada semangat. Bisa? Ayo berdiri. Oke, dipandu langsung oleh Alif Dahu. Tepuk semangat. Semangat pagi. Oke, lebih semangat lagi. Ini belum semangat. Satu kali lagi. Silakan. Tepuk semangat. Semangat pagi. Ya. Sudah semangat ya? Tadi duduk, dipersilakan. Materi kita hari ini yaitu sistem komputer. Ya, nih sebelum kita masuk lebih ini, apa saja bagian-bagian dari benda ini yang bisa kita sentuh? Keyboard, monitor, mouse, speaker. Ya, dari bagian ini ya, ini dari bagian
dari bagian ini ya, dari bagian ini, yang ini. Jadi semua itu benda yang bisa kita sentuh atau perangkat keras ya. Konsep dasar hardware. Perangkat input device, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi dari penggunaan ke dalam sistem komputer. Contohnya keyboard, terus Untuk mengetik teks dan perintah. ya, keyboard ya, untuk mengetik teks dan perintah. Kedua, mouse. Coba bain, silakan. Berdiri, baca. Untuk mengarahkan kursor dan memilih objek. Ya, mouse untuk mengarahkan kursor dan memilih objek. Scanner, Roy di Lembah. Scanner untuk menghubungkan dokumen, Untuk mengubah fisik menjadi data digital ya. Scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi data digital. Yang terakhir, mikrofon. Ediska. Untuk memasukkan data suara. Untuk Memasukkan data suara. ya. Jadi kalau untuk mikrofon itu kan sudah banyak yang tahu kan? Dua, perangkat output atau yang disebut dengan output device ya. Perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna ya. Jadi contohnya monitor, printer, speaker atau headphone ya. Tiga, perangkat pemrosesan atau processing device ya. Ini adalah otak dari komputer, tempat semua perhitungan dari instruksi yang dieksekusi ya. Jadi mana itu contoh untuk perangkat pemrosesan? Jadi ini ya, ini. Jadi ini otak dari semua komputer ya. Ini kalau yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit, yang ini ya. Jadi otak ini, cuman yang berfungsi otak dari semua itu ini, yang kotak kecil. Jadi kalau adik-adik lihat yang di sini, yang benda besar itu cuman casingnya, badannya ya, yang bisa kita pegang. Jadi ini otak semua ini. Ini kalau tidak ada ini, pasti tidak akan jalan komputer. Sama dengan HP. Kalau HP itu komputer yang sudah dibentuk benda kecil yang bisa dibawa-bawa ya. Contoh kedua, graphic processing unit, khusus menangani pemrosesan grafis dan visual. Visual itu apa? Siapa yang tahu visual? Ada yang tahu? Visual. Kalau kamu nonton YouTube yang keluar apa? Video. Apa? Gambar. Yang disebut atau yang dimaksud dengan visual itu gambar. Ya. Jadi ini. Yang ini. Paham? Ya. Yang keempat, perangkat penyimpanan atau storage device ya. Jadi ini digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen atau sementara dibagi lagi menjadi dua subkategori ya. Subkategori pertama apa? Coba Aisyah baca. Sangat cepat digunakan untuk data yang sedang aktif diproses. Ya, penyimpanan primer ya, atau yang disebut dengan primer storage ya.
yang sangat cepat digunakan untuk data yang sedang aktif dan dapat diproses. Contoh random access memory. Sebentar, ini nanti ada gambarnya ini. Jadi itu kayak kepingan, ya. Yang kedua, penyimpanan sekunder. Persilakan. Sampai Nakila baca. Lebih lambat digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang Persistem, ya. Jadi sekunder storage ini lebih lambat digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang, ya. Jadi ini contoh, ada hard disk, ya. Ada SSD. Kalau yang sekarang, komputer yang sekarang itu, ya, yang gen sekarang itu sampai gen 10 kalau tidak salah, ini memakai ini. Nah, ini yang cepat, cara kerjanya cepat, ya. Jadi kayak di situ, yang CPU ini, itu pakai SSD. Kalau masih pakai hard disk, ini yang jangka panjang tapi agak lambat. Kalau ini yang super cepat, tapi sesuai kualitas, kapasitasnya di dalam apa, ya. Paham adik-adik? Ya. Inti dari semua 4 sistem komputer tadi menjadi sebuah sistem komputer yang berfungsi memerlukan kombinasi dari keempat kategori hardware ini agar dapat menerima input, memprosesnya, menyimpan data, dan menampilkan output. Ya, jadi itu inti. Ini pengertian sistem komputer, ya. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, atau yang disebut dengan software, yang bekerja sama untuk menerima data, input, memprosesnya, menyimpan data, dan menghasilkan informasi atau yang disebut dengan output. Jadi, perangkat keras atau yang disebut dengan hardware sama software ini saling berhubungan, saling berkaitan, sama saja dengan tubuh manusia, ya. Contoh, kalau mata kita sebelah ini atau mata dua-dua kita ini buta, yang jadinya apa? Tidak dapat melihat. Sama dengan bagian hardware sama software. Hilang satu, komputer itu tidak akan jalan, programnya ini tidak akan jalan. Bisa? Paham ya? Komponen utama sistem komputer. Jadi komponen utama sistem komputer ini terbagi 3, ya. Yang pertama hardware, software, brainware. Kalau brainware ini, yang disebut dengan brainware ini pengguna. Pengguna itu siapa? User itu siapa? Kita sendiri atau kita manusia, ya. Software ini yang dimaksud atau yang disebut dengan perangkat apa tadi? Perangkat lunak. Hardware perangkat keras, ya. Jadi di 3 bagian ini ada bagiannya lagi. Perangkat keras yang pertama input, terus processing, terus output. Software sistem operasi. Kalau contoh sistem operasi apa? Apa? HP ada. HP itu kan komputer kecil. Komputer mini itu HP. Ini. Atau aplikasi. Aplikasi yang di HP apa? Ada apa? YouTube, TikTok, apa lagi? Nah, jadi ini yang dimaksud dengan software, ya. Yang berjalan di dalam sistem operasi. Terus brainware
Where, ya. User. User ini siapa? Ya, manusia ya. Terus programmer, program yang memogramkan. Tidak mungkin komputer itu hidup sendiri, muncul sendiri tanpa diciptakan oleh manusia, ya. Terus sistem analis atau menganalisa data, ya. Nih, coba kita lihat video animasi ya. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer. Pemroses adalah otak komputer kita, dan ada beberapa komponen penting di dalamnya. Ada CPU, RAM, dan ROM sebagai pemroses komputer. Unit pusat pemrosesan, CPU adalah bagian yang paling penting, yang melakukan semua perhitungan dan pengolahan data. RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan, sedangkan ROM, Read Only Memory, berisi informasi yang tidak dapat diubah yang diperlukan saat booting. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alat output. Ini adalah perangkat yang mengeluarkan informasi atau hasil dari komputer. Monitor adalah layar yang menampilkan informasi visual. Printer mencetak dokumen dan gambar. Sementara speaker mengeluarkan suara. Sekarang, mari kita lihat peranti penyimpanan sekunder. Mereka digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Hard disk drive, HDD, solid state drive, SSD, flash drive, compact disk, CD, memory card, SD card, dan teknologi penerbangan cloud storage. Ada beberapa peranti lainnya. Gambaran peranti lain seperti motherboard, card, software, dan DVD. Motherboard, mainboard, adalah tulang punggung komputer. HDD card membantu tampilan grafis, sound card dan GPU, graphical processing unit, memproses grafik. Itulah beberapa perangkat keras yang berbeda. Mereka bekerja sama untuk menjalankan program dan membuat komputer kita berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membantu Sobat Cilik memahami lebih banyak tentang perangkat keras komputer. Jangan lupa untuk terus belajar dan dengan dunia teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Sobat Cilik, selamat datang di Ya, jadi itu video mengenai tentang perangkat keras, ya. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras adalah semua komponen fisik dari sistem komputer yang dapat Anda lihat dan disentuh secara langsung. Secara sederhana, hardware adalah bagian mesin atau badan fisik, ya. Ini badan fisik ini. Monitor, ini badan fisik. Ya, ini sama dengan ini. Ini termasuk ini. Ya. Badan fisik dari komputer yang menjalankan instruksi yang diberikan oleh software atau perangkat lunak. Fungsi. Kategori perangkat keras. Coba saya minta, ayo dibacakan ini. Baca ini, baca dulu ini. Fungsi perangkat keras bertindak sebagai jembatan komunikasi di mana manusia memasukkan kata-kata, data, atau gerakan terintel ke dalam sistem. Ya, analogi, ya, analoginya atau yang disamakan dengan tubuh manusia, ya, keyboard itu sebagai mulut, ya, ini, ya, mulut yang digunakan untuk berbicara, sama dengan keyboard. A, I, U, E, O, A, B, C, D. Keyboard
dia huruf QWERTY. ABCD ada. Sama, ya. Terus mouse. Ini disamakan dengan tangan. Ya. Kalau mouse itu bisa digerakkan kan? Yang menggerakkan tangan, tangan juga itu yang mengatur, ya. Yang kedua, perangkat proses atau CPU RAM. Alif, persilakan baca. Fungsi menerima input, memprosesnya, menghitung dan membuat keputusan berdasarkan instruksi perangkat lunak. Ini adalah pusat Kecerdasan sistem, ya. Jadi disamakan dengan tubuh manusia ini, Central Processing Unit ini adalah otak, ya. Jadi kalau manusia itu kan yang bekerja itu kan otak juga kan, sama dengan komputer, ya. Terus RAM ini, iya RAM. RAM dapat dianggap sebagai memori jangka pendek yang menyimpan informasi yang sedang dipikirkan dan digunakan saat ini agar pemrosesan bisa berjalan cepat. 3. Perangkat output, ya. Monitor sama printer. Ini printer, ya. Ini monitor. Jadi fungsi mengubah hasil pemrosesan internal menjadi format yang dapat dipahami oleh manusia. Visual berupa gambar. Visual itu gambar yang mengeluarkan gambar, video atau apa itu gambar, ya. Terus audio atau cetak, ya. Kalau yang mencetak mana? Print. Yang mengeluarkan gambar mana? Monitor, ya. Ini contoh sebagai tubuh manusia. Monitor itu dikaitkan dengan wajah, ya. Dan untuk speaker itu suara, ya. Yang keempat, perangkat storage atau penyimpanan, ya. Jadi ini perangkat storage ini penyimpanan ini, ya. Ini yang bentuk SSD. Jadi kalau dia hard disk itu dia punya kipas angin. Kipas angin di dalam, ya. Kalau SSD dia langsung kotak begini dia. Fungsi dari perangkat penyimpanan: menyimpan semua program sistem operasi dan file pengguna agar tetap ada bahkan saat komputer dimatikan, ya. Analoginya, hard disk adalah memori jangka panjang atau otak. Kembali lagi, ya. Ini semua pengalaman, pelajaran dan informasi yang penting disimpan di sini agar dapat dipanggil kembali, ya. Ada yang bisa kasih contoh dipanggil kembali dalam sistem komputer bagaimana? File yang kamu simpan. Atau cara dekatnya ambil HP, lewat HP. Jadi kalau yang dipanggil kembali ketika komputer ini mati, ya. Ini mati ketika kita hidupkan, kita panggil kemana? Di file yang pernah kita simpan atau data yang pernah kita simpan, ya. Oke, sampai di situ dulu. Pak Guru membagi kelompok, ya, karena ada soal yang Pak Guru bagikan. Jadi Pak Guru bagi 3 kelompok. Pak Guru acak. Ini kan belum teracak, ya. Jadi saya acak dulu. 2 ini siapa ini? Aisyah sama, ya, ke situ. Nur ke sebelah. 2 ke sana.
Dua, dua, dua. Dua, 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 dua. Alif. Situ Alif. Sama siapa ini? Nandar sebelah sini. Nandar sebelah sini. Ada yang bawa HP? Yang bawa HP ada? Mana? Oke, ini itu Nur Ain fotokopi dulu itu satu, cepat ke sana. Fotokopi di ruang tata usaha. Nanti ini kerjakan sesuai fungsi ya. Di sini jawaban langsung di sini. Jadi fungsinya apa? Prosesor fungsinya apa? Jadi ada buku di sini. Sebentar saya bagi buku, ya. Terus kelompokkan. Buka halaman 63. Halaman 63. Buka halaman 63. Kalau yang bawa HP foto ini, yang bawa HP foto itu, soal-soal ini, mana bawa HP di situ, ada tidak? Ambil dulu. Waalaikumsalam. Nanti jawabannya ke sini saja. Silakan. 63. Hah? Sini jawaban ini. Jadi fungsi utama. Tadi kan sudah dijelaskan tadi.
Nanti setelah ini presentasi ya. Jadi lihat kalau prosesor dia fungsinya apa, dia termasuk di mana, di input, proses atau output. Ya. Ya. Iya, jawabannya di bawah. Ya. Iya, di bawah. Ya, lihat ya. Tadi ada yang Pak Guru jelaskan. Jadi semua ada itu. Prosesor fungsinya apa, dia termasuk di mana, kategori apa dia termasuk output atau penyimpanan. Ini di sini ada, ya.
Jadi kalau yang kurang jelas bertanya ya. Yang mana? Ada yang sudah? Ya. Kan keyboard termasuk perangkat masukan berfungsi untuk memberikan Kenapa? Bagaimana? kan keyboard berfungsi untuk memberikan perintah dan instruksi. Ya, lihat dia di sini. Ini kan, ini kategorinya. Jadi ada yang Pak Guru jelaskan tadi. Yang sana. Bagian sana. Jadi kan tadi Pak Guru sudah jelaskan kategorinya fungsinya ini. Jadi, ini masuk apa dia? Kerjakan, ayo cepat. Oke, 2 menit lagi, 2 menit, ayo cepat. 2 menit lagi. Ayo 2 menit, 2 menit. Dua menit lagi. Ayo.
Pak Guru sudah. Sudah? Oke, dari sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, dipersilakan kelompok 1. Ketua kelompok, Brian ini dipersilakan ke depan. Iya, dua orang saja, enggak apa-apa, 2 orang. Atau barengan, silakan barengan. Silakan. Ayo. Oke, baca ketua kelompok. Hati-hati kabel nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Inje, saya dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Silvianti Ismail. Nomor 1. Prosesor termasuk kategori output yang memiliki fungsi sebagai otak komputer yang mengolah data. Kedua, keyboard termasuk kategori input sebagai alat input untuk memasukkan teks. Nomor 3, CPU termasuk kategori proses yang memiliki fungsi untuk menerima informasi dari mulut dan tangan. RAM termasuk kategori penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang sedang dipikirkan dan digunakan saat ini agar pemrosesan berjalan cepat. HDD termasuk kategori penyimpanan yang memiliki fungsi sebagai media penyimpanan data permanen untuk komputer. Oke. Sekian, apakah ada tanggapan bagi kelompok lain? Ada. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3? Ada sanggahan atau? Sudah pas? Pas? Tidak ada ya? Jadi kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke tempat duduk. Ya, kelompok 2 dipersilakan. Persilakan kelompok 2. Cepat. Kelompok 3 sudah selesai? Ayo. Silakan di luar. Ayo cepat. Ayo kerjakan. Oke, sudah selesai ya. Maju kelompok 2. Maju kelompok 2. Ayo, maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rizwan. Fungsi utama prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer yang melakukan pemrosesan data. 2. Fungsi utama keyboard digunakan untuk mengirim masukan berupa huruf, angka, atau simbol tertentu. Fungsi CPU mengelola dan memproses semua kalkulasi, operasi logika, dan aritmatika terhadap data yang diambil dari memori atau yang dimasukkan melalui perangkat input. Fungsi RAM. RAM digunakan untuk menampung sementara data yang akan diolah oleh prosesor. Fungsi HDD. Fungsinya menyimpan yang digunakan teknologi cakram magnetik untuk menyimpan data. Apakah ada tanggapan lain dari kelompok 1 dan 3 ya? Gimana? Ada sanggahan? Semua sudah jelas. Sudah jelas ya? Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3 dipersilakan. Ayo. Ayo kelompok 3, ayo kelompok 3. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Juliana. Fungsi prosesor menerima input, memprosesnya, menghitung, dan membuat keputusan berdasarkan instruksi perangkat lunak. Ini adalah pusat kecerdasan sistem, dan prosesor termasuk kategori proses. Fungsi keyboard bertindak sebagai jembatan komunikasi di mana manusia memasukkan kata-kata atau data. Dan keyboard termasuk kategori input. Jadi perhatikan ini ya. Kalau ada yang ada sanggahan, silakan ya. Kasih keras nak. Menerima input, instruksinya, menghitung, dan membuat keputusan. Atau prosesor termasuk kategori proses. 4. Fungsi RAM. RAM digunakan untuk menampung sementara data yang akan diolah oleh prosesor dan termasuk kategori penyimpanan. Oke, bagaimana? Kelompok 3 ada sanggahan? Persilakan Nurain atau Ayu. Kalau ada sanggahan silakan. Berdiri ya. Ya. Berdiri. Berdiri saja. Ayo silakan. Bantu ayo, cepat ayo. Bantu, ayo. Oke.
kategori prosesor Ya, kategori prosesor nomor 1. ada. Termasuk kategori Termasuk kategori proses ya. Yang prosesor ya. Ya. Apa? Yang nomor 1? masuk kategori Proses. Kalau di sini apa? Output. Output. Kenapa dia sampai output? Karena memiliki fungsi sebagai otak komputer yang mengolah data. Ya, karena memiliki otak. Ya. Yang mengelola data. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya. Oke, dan sanggahan dari kelompok 1 berikan aplaus ya. Ya. Jadi itu ya. Oke, silakan balik. Ya. Jadi karena tadi adik-adik sudah mengerjakan LKPD ya. Jadi Pak Guru kumpul dulu. Mana? Oke. Ya. Jadi pada kesimpulannya ya, sistem komputer itu dia saling berhubungan, saling berkaitan ya. Dia punya perangkat keras, mau dia contoh monitor, CPU ya. Mana yang disebut CPU? Yang mana? Yang ini ya, CPU. Ini monitor. Kalau monitor tidak ada, visualnya nggak akan keluar loh. Ya. Jadi ini saling berkaitan ya. Jadi pada kesimpulannya sistem komputer itu saling berhubungan, saling berkaitan, tidak bisa terpisah. Ya. Nanti insya Allah pembelajaran berikutnya kita masuk pada perangkat lunak ya. Jadi untuk terakhir ya, refleksi ya. Jadi refleksi adik-adik selama adik-adik menerima materi ini, apa yang adik-adik senangi atau apa yang susah dalam pembelajaran sistem komputer pada materi perangkat keras ya. Lunak nanti minggu depan ya. Oke, nanti tulis nama kelompok ya. Silakan ya. Tuh untuk refleksi ya. Kalau tadi LKPD itu per kelompok, kalau refleksi ini per individu. Biar Pak Guru bisa tahu sejauh mana kamu sudah bisa paham dengan perangkat keras. Ayo tulis nama per individu. Kalau refleksi per individu ya. Ada lagi per individu. Nah.
selama materi ini apa yang adik-adik rasakan, ya? Apa yang kurang jelas, apa yang bikin senang, ya? Kenapa? Sebentar. Hah? Jadi kalau sudah nanti kumpul sama ketua-ketua kelompok ya. Kalau ketua kelompok di sini Ediska. Sebelah situ Nurain. Sebelah sana Juli. Kelompok 3. Kumpul sama ketua-ketua kelompok ya. Oke, yang sudah selesai ketua kelompok. Mana kelompok yang sudah selesai? Mana? Ini dulu. Tempel. Silakan. Ayo. Oke, lanjut. Terus lanjut kelompok 3 ya. Kalau masih bisa buka ulang itu, coba kasih jarak, jangan bikin begitu. Coba kasih jarak. Kelompok 2, kelompok 3 itu, kasih jarak. Oke. Ya.
Ya, untuk refleksi sudah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya. Pak Guru ada satu motivasi untuk adik-adik. Otakmu seperti prosesor tercepat dan informatika adalah panduan untuk menggunakannya. Jangan takut pada masalah, karena informatika melatihmu untuk menjadi seorang detektif logika terhebat. Mari kita pecahkan misteri dunia dengan digital bersama-sama. Jadi, pada kesimpulan motivasi ini, ya, informatika itu tidak ada yang sulit, ya, tidak ada yang susah. Jika kita pelajari, ketika kita belajar, ya, berarti semua itu akan mudah, akan gampang, ya, tidak sulit. Kalau ada yang belajar, kita setengah mati belajar ini, kita setengah mati belajar informatika, kita susah belajar. Yang susah belajar berarti itu yang malas belajar, yang malas membaca, ya. Jadi kamu itu seperti prosesor. Semakin hari kamu belajar, semakin hari kamu mengasah, berarti otakmu akan menjadi cepat berpikir, ya. Ya, itu sebagai motivasi untuk adik-adik ya. Otakmu seperti prosesor tercepat dan informatika adalah panduan untuk menggunakannya. Jangan takut pada masalah, karena informatika melatihmu untuk menjadi seorang detektif logika terhebat. Mari kita pecahkan misteri dunia digital bersama-sama, ya. Jadi sebelum Pak Guru tutup, adik-adik, karena tadi di pembukaan kamu di pembukaan berdoa, jadi adik-adik harus berdoa dulu ya. Karena sesuatu pekerjaan kalau kita tidak lakukan dengan doa, dengan niat, ya, jadi semua itu akan sia-sia. Jadi apa yang harus kita belajar hari ini, kita harus berdoa. Semua itu kita awali dengan doa. Tutup juga harus dengan doa ya. Jadi tutup Aisyah. Silakan Ali Ikhlas. Berdiri depan, maju depan, maju depan, maju depan. Kasih ini dulu sedikit, ada hujan. Sabar ya. Jadi nanti balik lagi ke rumah, ya. Nanti balik ke rumah, Pak Guru kasih tugas ya. Jadi tugas kamu itu membuat apa? Miniatur perangkat keras. Miniatur perangkat keras. Nanti Pak Guru kasih ada, coba, tunggu. Ini Aisyah duduk dulu. Ini monitor ya. Monitor terus printer ya. Jadi tahu miniatur? Miniatur dibuat dari apa itu? Gardus ya. Jadi saya kasih 3 saja. Monitor, print, terus apa lagi ini ya? Keyboard sama mouse
Ya, berkelompok. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti Pak Guru kumpul minggu depan. Ya, jadi nanti tulis nama kelompok, terus usahakan kerjasama ya. Jadi nanti tulis siapa yang kerja, mana yang tidak kerja, nanti tulis itu, nanti catat ya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Hah? Oke, silakan Julian. Kalau misalnya Pak Guru melihat Bagaimana? kalau misalnya orang dibuat gambar kalau belum dari dibuat. Oh, kalau sama jenis, tidak apa-apa. Yang penting, yang pertama yang Pak Guru nilai itu kamu punya kreativitas, ya. Jadi kamu punya kreativitas yang Pak Guru nilai. Yang kedua, kamu punya keaktifan atau kerjasama dalam kelompok, ya. Mana lagi? Ada pertanyaan? Atau masih bertanya di seputaran ini? Hah? Ada yang paham enggak di seputaran ini? Seputaran gambar ini? Ada enggak? Bertanya. Boleh memberikan dua itu. Apa? Dua itu miniatur. Bisa. Coba ada pertanyaan di sebelah sini? Gambar ini. Ayo. Yang mana? Mana Nurain? Yang mana? Kelompok 2? Ada pertanyaan? Silakan. Mana? Yang ini? Yang ini? Kalau ini apa? Yang ini? Ya. Ini ya fungsi. Saya lihat dari sini ya. Perangkat proses CPU, RAM. Mana yang dimaksud dengan RAM? Yang dimaksud dengan RAM atau memori ini. Ya. Jadi menerima input, memproses, menghitung dan membuat keputusan atau mengambil keputusan. Mana memori manusia? Memori manusia itu otak, sama dengan RAM, ya, untuk komputer. Ada lagi? Apa? Silakan berdiri. Yang mana? Yang mana? Ini. Mana ini? Yang ini. Oke, saya jelaskan langsung ya. Jadi ini, yang besar itu Pak Guru ya, CPU, ya. Jadi otaknya CPU yang mana? Yang ini, ya. Jadi ini badan. Atau kalau untuk benda kecil, benda yang sudah kecil yang mini itu HP. Jadi ada casingnya ya. Casingnya ini yang mana yang napa? Ya. Jadi badannya ini. Jadi itu yang disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Apalagi? Ini sudah paham kan? Enggak. Yang ini. Ini.
Apa? Otak komputer, ya. Jadi cuman kecil begini itu sampai puluhan juta, ratusan juta. Yang ini. Kalau cuman casingnya ini cuman berapa? Sampai 500 1 juta ada. Tapi yang paling mahal itu yang ini. Ya. Jadi ini. Ada lagi? Monitor. Berarti sudah paham semua ya? Jangan sampai minggu depan Pak Guru tanya atau Pak Guru kasih ulangan harian. Jadi sebelum kita keluar, kalau ada yang kurang jelas bertanya, nah. Ya, jadi ini komponen-komponen pada sistem komputer ya. Jadi komponen pada sistem komputer itu ada tiga. Pertama, hardware, terus kedua, software, terus brainware. Hardware itu disebut dengan perangkat keras, sedangkan software itu disebut dengan perangkat lunak, dan brainware itu disebut dengan apa? Sebutan dengan apa? Brainware. Hah? Disebut dengan apa? Itu Pak Guru bilang, kalau kurang jelas bertanya. Pak Guru tanya, sudah jelas? Bilang sudah jelas. Ketika Pak Guru tanya, balik lagi. Brainware apa? Apa? Pengguna komputer. Ya. Jadi pengguna komputer yang dimaksud dengan pengguna komputer di sini siapa? Kita sendiri, ya. Jadi itu, jadi manusia ya. Jadi brainware ini disebut dengan pengguna atau yang bisa memprogramkan komputer, yang bisa menggerakkan, yang bisa mengotak-atik komputer, ya. Oke? Paham? Oke, sampai di situ dulu materi kita hari ini, ya. Jadi alhamdulillah untuk adik-adik sudah belajar tentang sistem komputer dengan materi perangkat keras dan sudah belajar dengan studi kasus, ya. Jadi bagaimana itu studi kasus? Jadi studi kasus itu kamu menggali atau mengidentifikasi, ya. Oke? Sudah paham ya? Jadi terakhir sebelum kita keluar, sebelum kita pulang, jadi berdoa dulu, ya. Berdoa pulang karena dari awal kita berdoa, jadi pulang juga kita harus berdoa. Insya Allah kita selamat, insya Allah kita masih balik ke rumah sehat, ya. Dan ini sudah jam terakhir, jam pulang. Oke, dipersilakan Aisyah. Nah, iya yang Aisyah tahu. Bisa toh? Oke, silakan. Tunggu. Coba berdiri semua, terakhir. Berdiri semua. Oke, dipersilakan. Kasih keras suara, Nak. Hujan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Alif, doa dimulai.
Oke, alhamdulillah ya. Oke, silakan duduk. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, insya Allah dijabah oleh Allah dan diridhoi. Balik kita ke rumah, insya Allah masih diberikan kesehatan, masih bisa ketemu dengan kedua orang tua, ya. Insya Allah sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.